Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syarifatul Muharrami dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Republik Batak yang merupakan salah satu tugas sejarah Indonesia. Baik, di sini pertama kita akan menjelaskan materi tentang Republik Batak, yang di sana membahas tentang sejarah terbentuknya Republik Batak dan kejadian-kejadian penting pada saat itu. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang pemerintahan Herman William Daendels, akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pada saat Daendels memerintah di Nusantara. Yang ketiga, tentang pemerintahan James William Jansen, memuat materi tentang kebijakan-kebijakan pada saat Jansen memerintah di Nusantara. Yang keempat, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, memuat materi tentang pemerintahan Raffles beserta dengan kebijakannya. Yang pertama, Republik Batak. Saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Republik Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu pertama, liberté yang artinya kemerdekaan, yang kedua, égalité yang artinya kesamaan, dan yang ketiga artinya fraternité yang artinya persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai oleh Prancis, maka dibentuklah suatu pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak. Sebagai pemimpin Republik Batak adalah Louis Napoleon atau saudara dari Napoleon Bonaparte. Selanjutnya, kejadian-kejadian penting pada saat penyerbuan Prancis kepada Belanda. Sementara itu, dalam pengasingan Raja William V oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di salah satu kota yang bernama Kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew yang berisi agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk memblokade terhadap Batavia. Sudah tentu pihak Prancis dan Republik Batak juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batak ini merupakan vasal atau pengikut dari Prancis, maka setiap kebijakan yang ada di Republik Batak merupakan kebijakan yang terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama bagi Prancis pada waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang sangat kuat. Maka ditunjuklah seseorang dari kaum patriot untuk memimpin Hindia yang bernama Herman William Daendels, yang dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Yang kedua, pemerintahan Herman William Daendels. Yang pertama, Daendels merupakan gubernur jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels memiliki tugas utama yaitu mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels juga memiliki tugas memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Kebijakan-kebijakan Daendels. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua,
bidang pemerintahan, yang ketiga bidang peradilan, dan keempat bidang sosial ekonomi. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bidang pertahanan dan keamanan. Daendels memiliki 4 kebijakan di antaranya. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun, di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dikarenakan Daendels tidak membawa pasukan, maka dia menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang menjadi Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan Daendels. Di sini telah terdapat gambar peta Pulau Jawa. Di sana terdapat garis berwarna merah yang merupakan dari ujung Anyer sampai ke yang berada di pulau di Jawa Barat menuju ke Panarukan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, bidang pemerintahan. Daendels juga memiliki 4 kebijakan, di antaranya membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur yang setiap prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Yang keempat, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang ketiga, kita berbicara tentang bidang peradilan. Kebijakan-kebijakan Daendels di antaranya, Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua, peradilan untuk orang-orang timur asing. Yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Yang keempat, bidang sosial ekonomi. Daendels memiliki 5 kebijakan di antaranya. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan yang terakhir, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pemerintahan Jan William Jansen. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan William Jansen. Jansen dikenal seorang politikus yang berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Tanah Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris, sementara penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang untuk menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Jansen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang kembali. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepat pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen berusaha
menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1800. Jelaskan materi tentang masa pemerintahan Republik Batak, yang merupakan salah satu tugas sejarah Indonesia. Ekonomi. Kebijakan-kebijakan Raffles pada saat Raffles memerintah di Nusantara. Pertama di bidang pemerintahan, yang kedua bidang ekonomi. Pertama kita bercerita di bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Moultinge, dan Krassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuasaan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Yang kedua di bidang ekonomi, Raffles memiliki beberapa kebijakan di antaranya. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau disebut juga dengan land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi atau perbudakan dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi pemerintahan Republik Batak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.